Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Halo News akan menyampaikan informasi mengenai beda dengan ASN aktif. Ini jumlah komponen gaji ke-13 untuk pensiunan pegawai negeri sipil. Lebih cuan siapa? Dan berikut informasi lengkapnya. Pemerintah akan segera menyalurkan gaji ke-13 kepada para aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil serta pensiunannya. Gaji ke-13 ini akan diberikan pada tahun ajaran baru atau lebih tepatnya pada bulan Juni 2024. Hal tersebut sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 14 tahun 2024. Sebagai informasi bahwa nominal gaji ke-13 ini tentunya akan diberikan dengan besaran berbeda-beda untuk para aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil serta pensiunannya. Pasalnya dalam pemberian gaji ke-13 ini sama seperti pemberian gaji aparatur sipil negara pada umumnya, yakni disesuaikan dengan pangkat, jabatan, atau golongan masing-masing. Tidak hanya itu, komponen gaji ke-13 yang diterima oleh pegawai negeri sipil aktif tentunya akan berbeda dengan yang diterima oleh pensiunan pegawai negeri sipil. Lalu, apa saja komponen gaji ke-13 bagi pensiunan pegawai negeri sipil? Apakah lebih cuan daripada gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil yang masih aktif? Pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 pasal 8 disebutkan bahwa pensiunan pegawai negeri sipil akan menerima 4 komponen penting dalam gaji ke-13 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan. Sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang masih aktif bekerja, pemerintah menerapkan sejumlah ketentuan yang membedakan komponen yang diterima dalam gaji ke-13 ini. Bagi pegawai negeri sipil dengan sumber dana gaji ke-13 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, maka komponen yang diterima adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Sementara itu, bagi pegawai negeri sipil yang sumber dana gaji ke-13 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, maka komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan. Lalu, bagi pegawai negeri sipil pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, juga diperhitungkan komponen tunjangan khusus yang diterima dalam 1 bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi siapa yang lebih cuan? Jika dilihat dari pemaparan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerima gaji ke-13 paling cuan adalah pegawai negeri sipil yang masih aktif bekerja. Pasalnya, pensiunan pegawai negeri sipil hanya menerima 4 komponen utama dalam pemberian gaji ke-13 dari pemerintah ini. Sedangkan pegawai negeri sipil yang masih aktif bekerja menerima lebih banyak komponen gaji ke-13, yakni ada gaji pokok ditambah dengan 4 tunjangan lainnya. Namun tentunya hal ini tidak dapat dijadikan patokan begitu saja, sebab perlu diperhatikan lagi beberapa faktor lainnya untuk menentukan siapa yang lebih cuan. Misalnya seperti besaran gaji atau tunjangan yang diterima masing-masing pegawai negeri sipil dan pensiunan pegawai negeri sipil.
Itulah informasi mengenai komponen gaji ke-13 bagi pensiunan pegawai negeri sipil dan perbandingannya dengan komponen gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil yang masih aktif bekerja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.